Daftar kasus viral yang menyeret bea cukai, terbaru, alat para layang milik atlet ditahan. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Sebelumnya, sejumlah kasus telah membuat institusi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan ini menjadi perbincangan masyarakat. Baru-baru ini, Kantor Pelayanan Pusat Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh pengusaha asal Malaysia, Kenneth Koh. Melalui kuasa hukumnya, Jani Politon dari kantor WC Kaligis Associates, Kenneth Koh melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang usai menahan 9 mobil mewahnya. Pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas 9 unit mobil mewah, seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial X, Twitter, itu. Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Herianto buka suara soal. Dia menjelaskan semua mobil itu disegel karena masa berlaku dokumen ATA, Admission Temporary Admission, Carnet telah habis, sehingga harus direekspor ke negara asal. Melalui prosedur ATA Carnet, 9 mobil itu berstatus diimpor secara sementara ke Indonesia. Bila telah melewati batas waktu, mobil-mobil itu harus direekspor kembali ke Malaysia. Importir harus membayar denda apabila terlambat mereekspor mobil-mobil itu. ATA Carnet itu salahnya bea cukai di mana? ATA Carnet itu kan impor sementara. Kalau dia harusnya sudah direekspor, tidak direeksporkan ya disegel bea cukai. Ada dendanya, ujar Nirwala saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 14 Mei 2024. Berikut daftar kasus viral yang menyeret bea cukai dan menjadi pembicaraan publik. 1. Kasus sepatu 10 juta rupiah didenda 30 juta rupiah. Kasus viral pertama yang menyeret bea cukai adalah ketika sepatu sepak bola Adidas impor dikenakan pajak 3 kali lipat dari harga aslinya. Hal ini dikeluhkan oleh pengguna TikTok bernama Radika Altaf. Radika mengungkapkan diminta membayar bea masuk sebesar 31,8 juta rupiah oleh bea cukai. Dia pun mempertanyakan jumlah bea masuk yang sangat besar itu karena melampaui harga sepatu yang dibelinya sebesar 10,3 juta rupiah. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, beban bea masuk itu berdasarkan pada sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan kepada jasa pengiriman. Rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut antara lain bea masuk 30% senilai Rp2.643.000, PPN 11% Rp1.259.544, dan PPh impor 20% Rp2.290.000. Kemudian, ditambah sanksi administrasi sebesar Rp24.736.000 dengan total tagihan Rp30.928.544. 2. Tahan keyboard hibah dari Korea Selatan. Beberapa waktu lalu, Bea Cukai menjadi sorotan karena menahan keyboard hibah dari Korea Selatan untuk sekolah luar biasa atau SLB. Penahanan barang tersebut pertama kali diungkapkan melalui akun X Ijal Zaid atau Rizals. Akun ini mengungkapkan, sebuah SLBA peminat tingkat nasional di Jakarta menerima alat pembelajaran Taptilo dari perusahaan Ovatek, Korea Selatan pada 16 Desember 2022. Barang itu dibawa dan tiba di Indonesia 2 hari kemudian, pada Ahad, 18 Desember 2022. Saat barang tiba, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, meminta beberapa dokumen, termasuk info C atau bukti pembayaran. Pihak SLB menyanggupi untuk menyerahkan dokumen tersebut. Namun, Taptilo tersebut adalah rancangan atau prototipe yang masih dalam tahap perkembangan dan tergolong barang hibah sehingga tidak ada harga yang ditetapkan. Bea Cukai lalu menetapkan nilai barang sebesar Rp361 juta. Pihak sekolah pun menolak membayar pajak tersebut karena barang itu adalah hibah atau pemberian. Setelah kasus tersebut viral, Bea Cukai pun menyerahkan keyboard braille itu kepada pihak sekolah pada Senin, 29 April 2024 tanpa pungutan pajak bea masuk. Bea Cukai pun beralasan pihaknya tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hibah. Kami tidak dikasih tahu sebelumnya, kami nggak ngerti bahwa barang itu hibah. Kalau hibah, tidak ada pengenaan bea masuk atau pajak nol, ujar Askolani dalam konferensi pers di kantor DHL kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Kota, Jawa Barat pada Senin, 29 April 2024.
3. Pasangan WNI robek tas Hermes. Permasalahan pajak impor bea cukai kembali terjadi pada pasangan warga negara Indonesia, WNI, yang membawa tas mewah bermerek Hermes beberapa waktu lalu. Pasangan tersebut diminta membayar pajak masuk sebesar 26 juta rupiah. Namun, mereka menolak membayar pajak tersebut karena mengklaim bahwa tas tersebut dibeli seharga 16 juta rupiah. Merasa tidak terima dengan pemberian pajak yang besar, pasangan tersebut pun memutuskan untuk merobek tas Hermes miliknya. Informasi ini beredar dalam sebuah video yang dibagikan oleh seorang pengguna media sosial X, Twitter, dengan nama akun @artik_monkey. Saya nggak terima ya Pak, ya. Saya robek aja ya tasnya, ucap pria dalam video itu kepada petugas. Pria itu pun merobek tasnya di depan para petugas bea cukai yang ada di ruangan tersebut. 4. Cakrahan diminta bayar pajak 21 juta rupiah untuk 1 juta rupiah untuk jaket 6 juta rupiah. Salah satunya adalah ketika dia diminta membayar pajak sebesar 21 juta rupiah untuk jaket yang dibeli seharga 6 juta rupiah. Cakrahan pun menolak membayar pajak yang menurutnya tidak masuk akal itu. Dia juga mengaku sempat didesak kuasa hukum pihak ekspedisi untuk membayar denda bea masuk dengan nominal 4 kali lipat dari harga asli itu. Lawyer Fedes WhatsApp sampai nge-email gua suruh bayar, dan gua gak mau bayar, ngapain jaket beli 6 juta kudu bayar 21 juta. Garelo siah, tulis penyanyi asal Pangandaran itu. 5. Kasus peti jenazah kena pajak impor. Baru-baru ini ramai pula pembahasan soal peti jenazah yang juga kena pajak impor. Seorang pengguna media sosial X atau Twitter mengaku rekannya dipungut bea masuk sebesar 30% untuk peti jenazah karena dianggap barang mewah. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut dipastikan tidak benar. Karena setelah dilakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dan jenazah dari Penang, Malaysia, tidak ada yang ditagih atau dipungut bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Perlu diketahui bahwa atas pengiriman jenazah dari luar negeri ke Indonesia tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor, ujar Encep, Ahad, 12 Mei 2024. 6. Pajak alat para layang. Teranyar, bea cukai kembali menjadi sorotan karena menahan parasut para layang milik seorang atlet. Hal itu dijelaskan pemilik akun Aldo Arya Kusumah dalam sebuah unggahan di X yang menyebutkan bea cukai menahan parasut milik seorang atlet Jambi. Ada aja kelakuan bea cukai nahan peralatan olahraga khusus. Cerita salah satu atlet para layang di Indonesia, tulisnya Rabu, 15 Mei 2024. Ia mengutip unggahan Hendra Noval di Facebook, yang menceritakan bahwa ada kiriman peralatan para layang bekas dari seorang temannya di Austria masih tertahan di bea cukai Pasar Baru. Saya mendapat kiriman dari teman di Austria, berupa harness paragliding. Dikirim tanggal 15/03/2024, sesampai di Jakarta, barang saya ditahan oleh bea cukai Pasar Baru. Dengan alasan karena kondisi barang bekas pakai, kata Hendra dalam Facebook pada 15 Mei 2024. Bea cukai pun merespons unggahan tersebut. Melalui unggahan di akun resminya di X, Bea Cukai RI, Bea Cukai menyatakan, dalam hal importasi barang, terdapat ketentuan impor barang yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Kemendak, salah satunya impor barang dalam keadaan bekas. Dalam hal importasi barang, terdapat ketentuan impor barang yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Kemendak, salah satunya impor barang dalam keadaan bekas.